Cara mudah menurunkan berat badan ideal 4 kilo dalam 1 bulan yang aman dan jangka panjang. Kita lihat menurut WHO bahwa berat badan ideal itu normalnya adalah 18,5 sampai 24,9. Tapi yang kita pakai adalah yang dari Asia termasuk Indonesia. Jadi berat badan ideal itu 18,5 sampai 22,9. Dihitung dari BMI berat badan per meter dalam kuadrat. Ini normalnya ya. Kalau lingkar perut untuk pada laki-laki jika lebih dari 94 cm maka akan meningkatkan risiko dari penyakit jantung sebanyak 2 kali. Kalau lebih dari 102 cm pada laki-laki meningkatkan risiko penyakit jantung 4 kali. Kalau wanita normalnya di bawah 80 cm. Kalau lebih dari 80 cm meningkatkan risiko penyakit jantung 2 kali. Kalau lebih 88 cm meningkatkan risiko jantung 4 kali. Apa sih akibat dari jika obesitas? Akan meningkatkan risiko dari stroke, meningkatkan risiko dari jantung, ginjal, dan liver, akan membuat tulang panggulnya nyeri, lututnya nyeri karena menopang berat badan, akan terjadi varises, pelebaran pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Kemudian risiko dari obesitas juga akan meningkatkan trigliserida, tekanan darah tinggi, tinggi LDL, kemudian HDL-nya menjadi rendah, kemudian terjadi peningkatan inflamasi marker, kemudian gulanya juga akan meningkat, kemudian terjadi resistensi insulin, tensinya juga akan meningkat, kemudian akan terjadi perlemakan dalam perut abdomen. Kemudian hubungan obesitas dengan kanker, bahwa obesitas meningkatkan risiko kanker esofagus, gallbladder, kidney cancer, kolon rektal, ini usus besar, kemudian pankreas, ovarium cancer, kemudian endometriosis atau endometrial cancer, juga breast cancer. Bagaimana cara manajemen obesity? Ketika kita ke medis, biasanya akan disedot lemak seperti liposuction, mesoterapi, RF, obat, suplemen. Apakah ini jangka panjang? Kalau kita tidak mengubah pola hidup dan pola makan. Ketika kita sedot lemak tapi kita tidak menjaga dari pola hidup, olahraga, pasti akan naik lagi dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini yang paling lengkap yang saya kumpulkan, bisa dengan hipnoterapi, dengan olahraga, diet, akupuntur, bisa pola hidup dan farmakologi atau dengan obat-obatan. Jadi perlu digabung, semakin lengkap semakin bagus. Mana pilihanmu? Ini yang paling baik, 10 sampai 12% lemak. Ini 10 sampai 12% lemak. Kalau ini terlalu banyak lemaknya, 40%. Ini hipnoterapi weight reduction. Setiap malam sebelum tidur, sugesti sendiri pada saat tenang dan rileks. Katakan ke dalam hati dan pikiran, berat badan saya sudah ideal. Rasakan dan pikirkan bahwa saya menjadi lebih langsing, perut saya yang rata, lengan, pinggul, dan paha yang kencang dan indah, serta bentuk badan ideal sepenuhnya. Saya dapat mengubah pola makan yang negatif menjadi pola makan yang baik dan sehat, seperti makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Dan saya setiap hari adalah makanan-makanan yang sehat yang mengandung sedikit kalori, sedikit lemak, gorengan.
Ketika saya melihat makanan yang baik dan menyehatkan, bayangkan Anda sedang memakan makanan tersebut dan akan membuat saya lebih sehat dan berat badan saya menjadi ideal. Ketika saya makan telur, susu, daging, ikan, ayam, unggas, gorengan, hamburger, fried chicken, kentang goreng, keju, itu adalah makanan yang membuat berat badan saya bertambah. Jika ingin saya makan sedikit saja dan saya akan puas, karena itu membuat badan saya tidak sehat. Lebih baik kita tidak mengkonsumsi dan saya akan menjadi lebih sehat. Untuk hipnopuntur bisa ditekan di titik tingkung atau SI19. Ini di dekat telinga tengah, terletak di depan targus pada sendi mandibular, yaitu depan lubang telinga. Titik ini bermanfaat mengatur nafsu makan, minum, untuk sakit kepala juga bisa, untuk gangguan pendengaran, telinga berdenging. Caranya adalah lakukan penekanan dengan mengetuk tapping pemutaran, kemudian dipijat selama 1-5 menit. Kita sugesti langsing sama 20 kali. Atau berat badan saya ideal, berat badan saya ideal, berat badan saya ideal, berat badan saya ideal, berat badan saya ideal selama 20 kali. Kemudian makan sedikit kenyang, makan sedikit kenyang, makan sedikit kenyang selama 20 kali. Masih kenyang, masih kenyang, masih kenyang, masih kenyang, masih kenyang, masih kenyang selama 20 kali. Tambah langsing, tambah langsing, tambah langsing, tambah langsing, tambah langsing selama 20 kali. Semoga bermanfaat. Kemudian kita belajar dari Jepang bahwa nasi adalah makanan utama di Jepang. Seperti di Indonesia juga, nasi merupakan makanan utama. Ketika pola makan barat masuk di Asia, seperti fried chicken, hamburger, kentang goreng, keju, kemudian penurunan untuk konsumsi karbohidrat seperti nasi, kemudian terjadi peningkatan lemak. Kita lihat overweight di Jepang ternyata meningkat, BMI-nya lebih besar 25. Hanya dalam ini terjadi peningkatan dari tahun 85 tahun 94, jadi peningkatannya cukup signifikan. Kita lihat penelitian dari American Journal of Medicine tahun 2005 bahwa a low fat vegan diet menyebabkan signifikan weight loss. Jadi membuat berat badannya turun dengan a low fat. Jadi diet rendah lemak dan vegan. Vegan itu adalah mengkonsumsi makanan seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian tanpa mengkonsumsi hewani. Jadi dari 64 orang yang overweight, mereka kemudian diberi diet vegan, kemudian rendah lemak. Ternyata dalam 14 minggu turun 13 pound. Ini contoh penelitiannya selama 14 minggu. $11 pound dalam 11 minggu, kemudian 22 minggu. Kemudian lingkar lengan juga turun. Ini contohnya Nancy, 8 tahun diabetes, kemudian berat badannya turun 40 pounds. Kemudian untuk obat-obat diabetesnya juga terkontrol dan stop. Jadi Nancy itu sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan diabetes karena gulanya terkontrol. Kemudian karena berat badannya, lututnya menjadi nyeri. Kemudian terjadi perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Kemudian Vance 125 kilo, kemudian turun 60 pounds. Sebelumnya juga terkena diabetes dan stop obat diabetes. Jadi diabetesnya tidak terdetek lagi.
Hillary and Bruce. Lihat ini sebelum dan sesudah. Kemudian penelitian randomized clinical trial 99 partisipan dengan a low fat vegan diet dibandingkan dengan menghitung kalori, body weight in vegan, dan ini yang American Diabetic Association, ini yang diet biasa yang menghitung kalori. Yang biru itu yang vegan, jadi lebih rendah. Weight controlnya yang vegan lebih turun dalam 11 minggu. Body weight intervention. A plant-based diet causes lot adopting, jadi mengadopsi diet vegetarian tanpa menghitung kalori dan exercise selama 4 minggu. Jadi turun 7,5 sampai 10 pon, sekitar 4 sampai 5 kilo. Jadi ini rahasianya untuk jangka panjang. Tidak perlu menghitung, oh saya tidak makan ini, makan ini. Yang penting kita pola makan nabati dan rendah lemak, dan tidak perlu menghitung kalori dan olahraga, kita sudah bisa menurunkan berat badan. Ini penelitiannya dari 15 tadi dari 755 partisipan, dan 197 adalah yang vegetarian diet. Dalam waktu 4 minggu, dan turunnya adalah 7,5 sampai 10 pounds. Ini juga penelitian menurut Journal of General Internal Medicine. Di Taiwan partisipannya 1151. Dalam 18 minggu terjadi penurunan 4,4 pounds. Dan vegan diet, ternyata vegan diet lebih banyak penurunannya. Ini menurut Adventist Health Study bahwa body mass index pada vegan lebih rendah, kalau meat eater lebih tinggi. Demikian juga untuk prevalence diabetes, vegan lebih rendah, meat eater lebih tinggi 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Mana pilihanmu? Ini adalah makanan-makanan yang menggemukkan karena manis dan banyak gula. Ini adalah makanan-makanan protein hewani yang meningkatkan berat badan. Red meat and processed meat meningkatkan berat badan dan kalori intake. Menurut American of Clinical Nutrition, bahwa berat badan dan kalori intake increase meningkatkan berat dari mengkonsumsi daging merah dan daging yang diproses. Ini ada penelitian. Kemudian menurut European Congress dan Obesity tahun 2015, jadi siapa yang mengkonsumsi tinggi protein dan sedikit karbohidrat, body weight akan meningkat. Jadi banyak mengkonsumsi protein dan sedikit mengkonsumsi karbohidrat akan meningkatkan berat badan. Jadi meat free diet best for weight loss. Jadi vegan atau vegetarian diet paling baik untuk menurunkan berat badan. Ini menurut Jurnal Nutrition tahun 2014 bahwa vegan diet most effective for weight loss. Jadi paling baik untuk penurunan berat badan. Ini Jurnal Diet Nutrition tahun 2014. Ini mana pilihanmu? Ini adalah pilihan-pilihan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Penting juga untuk latihan jasmani 3 kali sampai 4 kali seminggu, kurang lebih 30 menit tanpa berhenti. Prinsipnya adalah continuous, jadi berlangsung terus, misalnya jogging, lari terus tanpa berhenti. Rhythmic, jadi ada cepat, ada lambat. Kemudian interval, progresif, lambat, sedang, cepat. Kemudian endurance. Jadi yang membuat gemuk adalah kurang gerak sama banyak ngemil.
Mana pilihanmu? Ini adalah minuman yang sehat dan ini adalah minuman yang tidak sehat. Air putih, jus, itu adalah minuman sehat. Ini contoh jus lansing, bahannya pepaya, apel, jeruk. Dipotong kecil, di blender lalu diminum. Kita harus optimis. Berat badan saya bisa lansing, berat badan saya bisa ideal. Makan merupakan kebutuhan hidup. Kita ada cerminan apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan junk food, fried chicken, telur, susu, daging ayam akan membuat tubuh kita menjadi gemuk. Jadi prinsipnya adalah seimbang. Bagaimana rahasia pelansingan? Ingin tahu? Rahasianya adalah makanlah sedikit, makan makanan yang mengandung kalori tinggi. Jadi seperti minyak, gorengan, itu ada makanan yang berkalori tinggi. Protein hewani, daging, telur, susu, ayam, itu mengandung kalori tinggi. Kita hindari. Nikmati makanannya Anda pelan-pelan. Jadi kita perlu makan mengunyah selama 32 kali, makan pelan-pelan. Kalau sampai 30 menit biasanya lambung kita akan merasa sudah tidak mau makan dan tidak lapar. Hindari rasa pedas. Contoh, ketika kita makan bakso, kita kasih pedas, kemudian panas, otomatis kita akan makan dengan cepat dan lahap. Tahu-tahu, sudah 2 mangkok. Jadi pedas itu meningkatkan rasa nafsu makan sehingga membuat berat badan kita akan bertambah dan membuat nafsu makan kita menjadi semakin kuat. Kemudian minum air yang secukupnya. Kemudian sebelum makan kita makan buah-buahan dan sayuran, makan buah agar banyak serat sehingga lebih mengenyangkan dan kita mengkonsumsinya lebih sedikit nanti. Bagaimana yang kurus ingin mencapai berat badan? Sebaiknya kita perlu mengkonsumsi gizi seimbang nabati, terdiri dari karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, jagung, singkong, mie, sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan dan biji-bijian untuk proteinnya, lemak, gula, garam sedikit. Jadi boleh rasa pedas untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi cara mudah dan permanen jangka panjang untuk membuat berat badan ideal seperti topik kita hari ini adalah no animal products, minimize oil. Jadi sedikit sekali. Jadi yang kita makan itu adalah minyak seperti canola, sunflower. Diet rendah karbohidrat itu menurunkan berat badan jangka pendek. Jadi salah. Diet tinggi protein, apakah kita perlu diet tinggi protein? Itu salah. Jadi apa yang kita makan? Jadi step to weight control adalah lemaknya sedikit, seratnya lebih banyak. Jadi serat itu bisa dari sayuran dan buah-buahan. Jadi berat makanannya cukup dan kita akan terasa kenyang dan kalorinya sedikit. Jadi ini the power of plate. Yang kita makan fruits, grains, legumes, vegetable. Ini contoh makanan vegan. Jadi ada nasi, ada sayur, ada proteinnya dari tahu, ada kacang-kacangan, ada buah. Ini juga contohnya, ada kacang, yam, ada sayur, ada kacang dan buah. Untuk protein hewani kita bisa mensubstitusi ke protein nabati. Ketika kita ingin meminum susu sapi, kita bisa mengganti susu sari kacang hijau, kemudian susu kacang yang lainnya juga. Ketika ingin makan ayam, kita bisa mengganti dengan tahu, tempe. Ketika ingin makan hamburger, kita bisa mengganti dengan hamburger veggie. Banyak sekali sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian. Silakan lihat di topik tentang protein. Jadi yang kita konsumsi menjadi vegan yang benar dan sehat adalah karbohidrat, vitamin dan mineral, protein, kemudian lemak, gula, garam sedikit.
Untuk padi-padian atau biji-bijian bisa dari brown rice, kasa, whole grain cornmeal, wheat bran, roller oat, flaxseed, oat bran, quinoa, millet, amaranth, pure barley, basmati hybrid, toasted wheat gum, kemudian bulgur. Ini contoh karbohidrat ukuran rumah tangga. Nasi, roti 3 potong, kentang 2 biji, crackers 5, mie, singkong, jagung, talas, ubi. Ini contoh ukuran rumah tangga. Sayur, jadi lebih dari 2 sampai 3 porsi. Bayam 1 porsi itu seperti ini, buncis, kol, wortel 1 porsinya itu seperti ini. Kacang panjang, sawi, terong, labu siam, kangkung 1 porsinya seperti ini. Buah 1 porsinya ini sehari lebih dari 3. Jadi pagi pepaya, siangnya pisang, malamnya jeruk 2 buah. Boleh melon, semangka 1 porsinya seperti ini, apel, belimbing, nanas, dan mangga. Ini contoh penukar buah. Ini contoh penukar protein, jadi sehari minimal 2, boleh 2 tempe tambah 1 tahu. Biji besar, boleh oncom, boleh kacang hijau 2 sendok makan, kacang kedelai 2 sendok makan. Jadi misalnya pagi, ini siang minimal 2. Kacang tanah, kacang medek, kacang tanah, dan kacang lainnya. Ini lemak, minyak kelapa maksimal 5 sendok. Tapi kalau buat berat badan boleh diganti minyak tidak jenuh seperti canola, sunflower. Jadi minyak 400 kalori itu sedikit ya. Tapi kalau kita makan sayur dan buah ini mengenyangkan. Kita lihat kalau ayam 400 kalori itu seperti ini, jadi tidak mengenyangkan. Karena fat itu kalorinya tinggi, itu yang membuat kita menjadi gemuk. Kita perlu mengkonsumsi fiber 14 gram. Kita hitungnya seperti ini. Apel ada 3,7, pisang 2,7, dan buah yang lain 3 gram. Brokoli 4,6, carrot 5,2. Kemudian sayur yang lain 4 gram. Susu kedelai 1 poin, vegetable 4 buah 3 poin, banana seperti tadi. Grains, whole grains, cereal, brown rice. Kemudian nasi putih 1 poin, oatmeal 4, cukup tinggi ya. Sedangkan daging, telur, susu, ikan 0. Jadi goal kita 40 gram serat per hari itu paling baik untuk kesehatan kita, untuk berat badan kita. Jadi high fiber food also to lower body weight. Menurut the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition selama 11 tahun, high fiber consumption also lead to lower body weight. Ini lemak, jadi lemak itu ada lemak sederhana, lemak majemuk, dan lemak turunan lemak, ada kolesterol. Kebutuhan lemak adalah di bawah 2,5. Jadi fatty food, meat, susu termasuk lemak jenuh. Ini yang lemak tidak jenuh yang lebih sehat seperti minyak biji bunga matahari, apokat, kacang-kacangan. Ini lemak tidak jenuh ganda, ini tunggal. Ini yang lemak trans seperti goreng-gorengan yang dipakai berulang, itu tidak sehat. Keju, mentega tidak boleh mengkonsumsi banyak. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Jadi gula itu 4 sendok makan sehari itu buat orang sehat. Tapi kalau kita mau pelansingan dibatasi, boleh diganti gula coconut sugar yang kalorinya lebih rendah. Garam 1 sendok, lemak minyak 5 sendok. Ini akan meningkatkan kalau lebih ya risiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Ini lemak jenuh pada hewani.
meal, egg, pork, salmon, chicken, shrimp. Jadi ada semua lemak jenuhnya. Ini lemak jenuh pada lemak tidak jenuh, saturated fat, hidden fat. Jadi ini lemaknya sedikit. Pada canola, sunflower. Pada coconut oil, palm kernel agak tinggi. Kacang di bawah 10 tinggi, jadi baik untuk kesehatan. Jadi kita memilih plant-based whole food, makanan yang asli seperti brown rice, vegetable, pasta, barley, kidney bean, lentil, fish, fruits. Ini kolesterol pada hewani, telur, shrimp, udang, pork, chicken, beef, salmon, fish meal. Ini kolesterol pada dairy fruit, keju, susu, yogurt. Jadi mengurangi lemak, mengurangi berat badan. Lebih baik mengurangi lemak daripada tidak mengkonsumsi karbohidrat. Jadi reduksi dietary fat less than 68%, higher red body fat loss. Jadi untuk mengurangi berat badan kita lebih baik mengurangi lemak karena akan meningkatkan 68% penurunan berat badan dibandingkan tidak mengkonsumsi karbohidrat. Jadi buah mencegah berat badan untuk jangka panjang. Menganalisis 17 studi. Jadi siapa yang mengkonsumsi buah akan mengurangi